Sesaat lagi Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari sesi doa pagi bersama. Dapatkan link Zoom dari grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Doa pagi bersama, awali hari dengan berkat sorgawi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Suara saya bisa didengar ya? Selamat pagi. Tuhan. Pagi saja. Ya, puji Tuhan. Pagi ini giliran saya yang menyampaikan firman Tuhan. Amin. Ya, mungkin ke depannya kita akan gantian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh tim pelayanan atau dalam hal ini dari sekretariat gereja, dan kemungkinan juga bapak-bapak atau ibu-ibu dapat kesempatan juga untuk saling menguatkan lewat doa kita di pagi hari ini dalam renungan firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua doa pagi itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita baca dalam firman Allah, Yesus Kristus sendiri tidak pernah melewatkan kesempatan untuk dia bersekutu dengan Bapa pada pagi hari. Buktinya ada di Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar dikatakan dalam firman Allah, Tuhan Yesus keluar mencari tempat yang hening dan di sana dia berdoa. Bahkan ada banyak kesaksian-kesaksian tentang doa di dalam Alkitab. Bagaimana Yakobus berkata bahwa Elia adalah manusia biasa, tetapi ketika dia berdoa agar supaya hujan jangan turun, hujan tidak turun. Dan ketika dia berdoa agar supaya hujan turun, maka hujan itu pun turun. Elia adalah manusia biasa, tetapi dia mengalami mujizat yang luar biasa, mujizat yang spektakuler. Kenapa? Karena bagi dia berdoa bukan sekedar sebuah aktivitas biasa. Bagi dia berdoa bukan sekedar sebuah rutinitas. Tetapi bagi dia berdoa adalah sebuah gaya hidup yang penting dalam kehidupannya. Amin, Bapak Ibu? Amin. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu boleh mengikutinya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Allah. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi Paulus ada 3 poin penting yang menjadi sebuah tujuan atau sebuah dambaan untuk terjadi dalam kehidupannya atau untuk dia alami dalam kehidupannya. Kita semua punya keinginan, kita semua punya cita-cita, kita semua punya harapan-harapan. Tetapi kita akan melihat apa yang sedang Paulus bicarakan pada kita semua pada pagi hari ini. Nah, ada 3 poin penting dalam hidupnya. Poin yang pertama adalah mengenal dia, ya, mengenal Tuhan. Bagi Paulus, yang paling penting dalam kehidupannya itu mengalahkan segala-galanya adalah mengenal Tuhan, mengetahui pribadi Tuhan, mengerti siapa Tuhan itu. Ya, karena dikatakan dalam kebenaran firman Allah, ada seseorang yang rela menjual segala sesuatu untuk membeli sebidang tanah, karena di dalam tanah itu terkandung harta kekayaan yang begitu luar biasa. Dan diterjemahkan harta kekayaan yang luar biasa itu adalah pribadi Yesus Kristus. Orang ini rela meninggalkan segala-galanya yang ada dalam kehidupannya dan rela menggantikannya dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu pengenalan akan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya berharap dalam kehidupan kita semua, betul kita mendambakan ada banyak hal, betul kita mencita-citakan ada banyak hal,
entahkah itu masa depan kita, masa depan anak-anak kita, agar supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Tetapi Bapak Ibu jangan melupakan poin yang utama dalam kehidupan kita, yaitu pengenalan kita akan pribadi Yesus Kristus. Hendaknya itu mengalahkan segala destinasi atau segala tujuan dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Amin. Ya. Kemudian poin yang kedua, ya, kenapa Paulus harus mengenal Kristus? Poin yang kedua adalah karena ternyata di dalam Kristus itu ada kuasa. Nah, ternyata di dalam Kristus itu ada kuasa. Firman Tuhan berkata tadi, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dalam Kristus itu ada kuasa. Kita bukan hanya sekedar bicara tentang percaya Yesus selamat, mengenal Yesus pasti selamat. Tetapi kalau kita berbicara tentang kuasa, itu berarti berbicara tentang seluruh aspek kehidupan. Sekali lagi bukan bicara tentang keselamatan saja. Itu pasti. Tetapi dalam kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini, kita butuh kuasa. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak bisa menyangkal bahwa dalam kehidupan ini ada pasang surut. Gak selamanya kita kuat. Gak selamanya kita happy-happy. Gak selamanya kita berbahagia. Ya. Kalau dikatakan di sini kuasa kebangkitan, maka kalau kita cari lawan kata kebangkitan dalam konteks kita hari ini, kenapa ada kebangkitan? Berarti karena ada keterpurukan. Kenapa ada bangkit? Karena pernah ada kejatuhan. Nah, kehidupan kita itu seperti itu. Ya, itulah sebabnya bagi Rasul Paulus penting sekali untuk dia mengenal Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada kuasa kebangkitan. Kalau kita mengalami keterpurukan hari ini, kalau kita mungkin mengalami kelemahan hari ini, kalau mungkin kita ada sakit penyakit hari ini, kita harus ada di dalam Kristus. Karena di dalam Dia kita percaya, kita akan mengalami kebangkitan. Yang sakit pasti akan disembuhkan. Yang lemah imannya pasti akan mendapatkan kekuatan. Yang sudah mengalami kebimbangan pasti akan mengalami keteguhan hati. Dipertetapkan imannya. Itu sebabnya bagi Paulus penting sekali untuk dia mengenal Tuhan. Ada kuasa kebangkitan di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih, kondisimu hari ini mungkin hanya engkau yang tahu. Ya. Atau mungkin beberapa orang terdekat, saudara sudah sampaikan ada keluhan-keluhan, ada masalah demi masalah yang terjadi. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara, siapapun yang ada di samping kita, siapapun yang ada bersama-sama dengan kita, selama dia manusia, maka dia hanya akan memberikan pertolongan sebatas yang dia bisa. Sebatas yang dia mampu. Sehebat apa sih? Kita sama-sama manusia biasa. Ya. Orang lain mungkin akan memberikan bersimpati dengan kita. Tetapi saya mau katakan sebaik-baiknya simpati manusia, pertolongan manusia, itu hanya akan datang dari seorang pribadi yang juga punya keterbatasan. Tetapi saudara bisa bayangkan kalau Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Itulah sebabnya Paulus sangat merindukan pengenalan akan Kristus. Karena dia tahu ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan, dalam pribadi Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, ketika kita mampu mengenal Dia, ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita pasti akan mengalami kuasa dalam kehidupan kita. Ya, kuasa Anda boleh aplikasikan atau Anda boleh terapkan dalam bidang apapun. Persoalan demi persoalan terjadi dalam kehidupan hari-hari ini. Pandemi ya belum berakhir. Ya, COVID yang terus merajalela pada hari-hari ini. Daya sebarnya semakin luas. Ya, kita tidak tahu bagaimana endingnya. Tetapi saya hanya percaya bahwa di dalam Kristus kita akan melewati tahap demi tahap kehidupan. Dan kita pasti akan bangkit untuk menjadi pemenang. Karena firman Tuhan berkata kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mulai mengerti akan hal ini. Penting sekali untuk kita mencari Tuhan. Penting sekali kita untuk mengejar Kristus. Ya, walaupun saya katakan tadi kita masih punya banyak kebutuhan.
Kita masih punya banyak hal-hal ya, masih punya banyak cita-cita yang kita impikan, yang kita rindukan. Tetapi utamakan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita bisa mengenal Tuhan? Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya akan bacakan sekali lagi. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Perhatikan baik-baik, di sana ada persekutuan. Jadi bagaimana agar supaya kita bisa mengenal Kristus, dan bagaimana caranya agar supaya kita mengalami kuasa di dalam Kristus, yaitu kita harus masuk dalam persekutuan. Persekutuan dengan Kristus itu penting. Ya. Persekutuan dengan Kristus adalah esensi dari perjalanan hidup kekristenan kita. Kita nggak akan bisa dibilang menjadi seorang anak Tuhan yang baik kalau kita tidak mengalami atau tidak melalui sebuah persekutuan dengan Bapa. Ya. Kita hanya akan disebut orang Kristen secara ya mungkin dari kartu tanda penduduk saja. Ya. Walaupun Kristen ada dalam KTP kita, tetapi kalau kita tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, maka kekristenan itu akan menjadi kekristenan yang hambar. Karena kuasa Kristus itu hanya akan kita rasakan ketika kita ada dalam persekutuan dengan Kristus. Orang-orang yang di luar Kristus, mereka tidak akan bisa mengalami kuasa dalam kehidupan. Orang-orang yang jauh dari Tuhan akan teraniaya oleh situasi dan keadaan. Itulah sebabnya kita harus masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Termasuk seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Walaupun mungkin hanya melalui online karena kita mungkin belum terbiasa. Ya, kita mungkin belum dapat kemistrinya, rasanya kok lucu ya kan? Penyembahan melalui online, cuma saling tatap-tatapan ya kan? Ya, masih puji Tuhan kita bisa saling melihat. Ya, mungkin sesuatu yang belum begitu jadi kebiasaan bagi kita. Tetapi apapun itu, model persekutuan apapun itu, esensi persekutuan itu adalah bagaimana kita bisa menyatu dengan Allah. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, di luar persekutuan dengan Kristus, kita nggak akan mengalami kuasa. Di luar persekutuan dengan Kristus, kita nggak akan mengalami pertolongan. Di luar persekutuan dengan Kristus, kita nggak akan mengalami mujizat. Anda ingin melihat mujizat, Anda ingin mengalami kuasa, Anda ingin mengalami penyertaan kasih sayang Tuhan, mari masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Karena persekutuan dengan Kristus itu akan memunculkan kuasa Allah yang luar biasa. Ya, kalau Kristus ada dalam kita dan kita ada dalam Kristus, Alkitab bilang minta apa saja, maka kamu akan menerimanya. Itulah sebuah gambaran bahwa persekutuan itu penting. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sangat dibangun sekali dengan kegiatan kita. Ini adalah sebuah terobosan bagaimana jemaat Tuhan bersama kita semua hamba-hamba Tuhan. Pagi-pagi hari kita berdoa membangun persekutuan dengan Tuhan. Dalam kitab Kidung Agung ada sebuah ungkapan yang bilang begini, mari kita bangun pagi-pagi dan pergi ke kebun anggur. Di sana aku akan memberikan cintaku kepadamu. Itu luar biasa Bapak Ibu. Sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita di pagi hari. Berkat Tuhan justru ada dan muncul. Itu pertama kali di pagi hari. Bagaimana orang Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk bangun pagi-pagi untuk memungut manna yang menjadi makanan mereka ketika mereka ada di padang gurun. Terjadi mujizat di pagi hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Pengenalan kita akan kita alami lewat persekutuan. Kuasa itu juga akan kita alami ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan itu bukan cuma di saat-saat kita mengalami berkat. Bukan cuma di saat-saat kita sedang berbahagia, sedang senang, lagi happy. Justru di saat kita mengalami tantangan, justru di saat kita mengalami kesusahan, kesulitan, di sanalah momen paling penting bagi kita untuk membangun persekutuan. Ada banyak orang yang paradigmanya keliru. Waktu senang-senang dia ke gereja memuji Tuhan, angkat-angkat tangan kayak mau terbang seperti malaikat. Tetapi ketika lagi susah, dia bukan cari Tuhan. Dia cari tempat hiburan. Dia nongkrong di mana-mana.
untuk refreshing katanya. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita, justru waktu kita mengalami kesusahan, justru kita mengalami penderitaan, justru waktu kita mengalami masalah, itulah waktu yang paling tepat untuk kita membangun terus persekutuan dengan Tuhan. Karena di dalam persekutuan itu, kita akan mengalami terobosan, akan mengalami kuasa kemenangan untuk membuktikan bahwa di dalam Kristus kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita semangat untuk terus membangun persekutuan. Bersekutu dengan Tuhan sekali lagi bukan cuma di saat-saat kita lagi senang, lagi happy, tapi justru di saat kita mengalami penderitaan, tekanan, himpitan, tantangan, dan cobaan. Itulah waktu yang paling baik untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Sampai kapan kita bersekutu dengan Tuhan? Sampai kita berjumpa dengan Allah. Sampai kita bertemu dengan Dia. Sampai kita dipersatukan dalam kerajaan surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.